Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzy Dims ya. Jadi hari ini kita bakal bahas apa? Kita kebetulan lagi pakai CB150X ya. Nah, kita bakal bahas apa? Kemarin kan gue udah sempat bikin video tentang review penggunaan harian ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang kekurangan. Yoi, kekurangan karena lumrahnya semua motor itu buatan manusia pasti ada aja kurangnya, tidak mungkin tak ada. Ya. Nah, pertama kekurangan dari si CB150X ini adalah shock breaker belakangnya waras crash. Jadi untuk penggunaan harian gue nggak rekomen deh, kecuali teman-teman pakai box gede-gede di belakang berat, nah itu baru enak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak gini aja, gue sendirian riding sendirian, tidak ada box belakang, waduh keras cuy. Semalam udah gue confirm, gue jalan sama istri anak gue yang kecil ya, karena anak gue yang gede nggak bisa lah muat berempat gitu kan. Nah, shock breaker belakang malah enak, cus, jejak banget, maksudnya stabil banget tuh ya. Nah, ini kalau sendiri mah keras gitu ya. Nah, kedua adalah bodinya yang besar, sehingga kalau misalnya teman-teman bawa harian macet-macetan, Allahu Akbar, itu banget dah, susah banget ininya, susah banget nyelip-nyelipnya ya, dibandingkan dengan CB150R atau ya motor 150 cc yang lain gitu ya. Ini lebih lebih susah karena bodi depannya gede kan, masuk sela-sela begini-beginian gitu ya. Depan dulu, kalau depannya susah ya udah. Nih gue contohin kayak gini nih. Ya, nggak bisa, harus pakai effort, harus pakai usaha ya. Widih cuy, oh come on, nggak bisa, nggak bisa lagi. Ini harusnya bisa nyelip nih kalau gue di situ ya. Jadi begitu untuk kemacetan di dalam kota karena bodinya yang besar. Ya begini gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Dari mesin sendiri ya, teman-teman tahulah, mesinnya ini konfigurasi near square, bukan overstroke. Jadi kalau gue bilang nanjak itu sedikit banyak dia harus ada effortnya, tidak seperti overstroke yang langsung gitu torsi instan gitu ya. Nah, tapi karena ini di mapping putaran bawahnya gacor gitu ya, nah itu terobati lah. Tapi ininya adalah, downside-nya adalah si motor ini karena dia near square, di RPM atas tuh getar bur gitu loh, di paha sama di kaki tuh waduh getar cuy gitu kan. Beda dengan generasi kedua CB gua yang gue pakai dulu, itu masih tergolong masih adem. Tapi kalau udah sampai mau limit baru geter dia, wur gitu. Khasnya long stroke lah, kan stroke-nya 578 ya, 57,8 mili. Jadi lebih ke geter sih. Ini namanya overstroke, dia geter gitu loh. Ya, kalau misalnya begitu, sebenarnya balik lagi ke balancer sih sebenarnya. Entah balancernya kurang berat atau gimana, nggak ngerti juga lah gua. Atau engine mountingnya sih. Sebenarnya kalau untuk meredam getaran itu engine mountingnya harus diperhatikan sih. Maksudnya harus banyak apa namanya, mountingnya harus banyak kaitan ke bodi. Jadi getaran itu tersalurkan ke rangka. Kayak inilah Mas Juki Mas Juki gesek atau itu kan dia mesinnya adem ya, karena stroke-nya pendek. Lalu selain stroke-nya pendek, dia engine mountingnya juga bagus di beberapa titik gitu loh. Seingat gue di FXR gue itu ada 1, 2, 3,
kurang lebih 3 titik 4 lah kalau nggak salah, seinget gue sih 4 ya. Jadi dia bisa meredam getaran dengan sempurna. Nah ini nggak tahu deh kalau misalnya teman-teman yang pakai CB 150 volt gimana, kan dia berubah engine mountingnya dari yang besi biasa ke aluminium kan kalau yang new. Apakah dengan stroke pendek getaran lebih tereliminasi atau tidak? Tolong sampaikan di kolom komentar. Nah, lanjutnya apa lagi? Kalau gue bilang sih ini sudah cukup untuk adventure ya. Cuma bannya itu kenapa masih pakai ban aspal ya, road winner lagi gitu kan. Jadi kenapa nggak di-upgrade aja bapak-bapak HM? Tidak di-upgrade saja dengan kayak XSR punya atau apalah gitu loh kan, bisa. Ini kan karena market yang pakai motor ini itu segmented. Jadi bapak-bapak bisa consider untuk menambahkan harga dengan fitur yang diperbanyak ya. Itu ya. Selanjutnya adalah pengereman nih, piranti pengereman yang cuma ABS asal berhenti syukur ya, bukan anti lock brake system ya. Kalau buat ke touring keluar gitu ya, kadang-kadang itu krusial loh gitu ya. Gua punya PSX aja sampai gue bela-belain yang ABS, kenapa? Lebih aman. Pun kalau misalnya modul ABS-nya bermasalah ya tinggal copot aja gitu loh. Tapi kan tidak bisa memodif motor dari ABS ke non ABS, itu bisa gampang, tinggal copot modul. Tapi kan memodif yang tidak ABS ke ABS itu cukup ini ya, cukup sulit. Bahkan karena itu berhubungan dengan ECU kan, diatur sama ECU juga gitu loh. Ada modul, ada ECU. Jadi kalau gue bilang wadaw ini, wadaw. Ya, jadi teman-teman harus harus extra caution sih kalau misalnya keluar gitu ya, jangan keluar. Nah, lalu selanjutnya adalah kekhawatiran gue tentang modifikasi dari teman-teman modifikator nih. Kadang-kadang tubularnya kan dia dibautnya kerangka. Nah, itu kalau misalnya nggak proper atau torsi pengencangannya kekencangan atau kurang kencang, itu kan bisa mengakibatkan si rangka itu ya tahu lo rangkanya gimana ya, rangkanya bisa retak, bisa ini. Tapi waktu itu gue sempet nanya ke waktu launching CB150X, Pak, apakah weldingannya atau las-lasan di rangkanya ini diperbaharui atau dipertebal? Karena kalau misalnya CB150X kan identik dengan box yang serba gede, penyimpanan serba gede, beban tambah banyak. Apakah las-lasannya diperbanyak? Mereka cuma jawab, ini sudah diperhitungkan, pastinya las-lasan yang sekarang sudah oke. Gue bilang oke, nggak apa-apa. Tapi kalau gue notice dari CB150R generasi 4, emang sih las-lasannya gue lihat lebih tebal gitu loh. Tapi ya kalau misalnya las-lasan tebal tapi titik retakannya, kan titik retakannya tidak hanya di las-lasan tapi di tengah-tengah rangka juga bisa. Nah itu problem sih gitu loh ya. Itu sih kalau gue bilang. Sama satu lagi, bapak-bapak HM, tolong dong ini rantainya ini kan produk premium ya Pak, jadi mohon di upgrade dong ke yang bagusan dikit, pakai o-ring kek, buat di jalan kan lebih enak, jadi jauh lebih looksnya bagus, premium, nggak masalah sih gitu loh. Jadi harganya dinaikin tapi dibanyakin fitur, nggak apa-apa Pak, tapi kan kita jadi lebih aman. Dan ini kayak gini berisik sih gitu ya. Selain itu sih kalau gua bilang nggak ada masalah sih
minus-minusnya kalau desain mah ya apa namanya, preferensi masing-masing lah, gue nggak mau ganggu gugat ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngomentarin ya selera lu bukan itu berarti kalau menurut gua. Kalau misalnya komen negatif ya berarti selera lu bukan itu, dan target marketnya juga bukan lu gitu kan, buat yang komentar jelek ya. Gitu sih ya. Ya kurang lebih begitulah. Jadi CB150X ya itu kekurangannya kalau gue bilang sih. Dan juga kekurangan ini bisa teman-teman sanggah ya di komentar, monggo aja, saya terbuka untuk kritik. Nah, karena ini video ini merupakan buah pikiran dari saya sendiri, jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun maupun dari pihak Honda buat review yang jujur dong, yang bagus aja dong gitu ya. Ini secara proper gua sajikan ke teman-teman semua ya. Oke, itu aja dari gua. Thank you for watching. Ketemu lagi nanti di ini apa namanya selanjutnya dari Dimsy Dims. Video selanjutnya dari Dimsy Dims. Oke, Dimsy Dims saya out. Thank you.